Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini gue punya satu handphone yang legend banget yang bisa lo pakai di tahun 2023 ini. Ini adalah iPhone 12. Kenapa gue lebih pilih iPhone 12 dibanding iPhone 11 atau iPhone 13? Di video kali ini bakal gue kasih tahu semuanya buat lo. So stay tune karena gue yakin lo pasti penasaran sama iPhone 12 ini. Alasan pertama gue lebih pilih iPhone 12 dibanding iPhone 11 adalah konektivitasnya. iPhone 12 sudah bawa upgrade gede banget untuk masalah jaringan dengan menghadirkan konektivitas 5G. Nggak kayak iPhone 11 yang masih pakai jaringan 4G aja. Emang sih untuk saat ini 5G di iPhone itu baru bisa aktif menggunakan Telkomsel aja. Tapi nggak menutup kemungkinan kan bakal dibukain untuk semua operator. Alasan selanjutnya kenapa gue lebih pilih iPhone 12 dibanding iPhone 13 adalah masalah harganya. Di sini gue nggak ngomongin harga baru ya. Untuk varian second iPhone 12 dengan kapasitas 64GB dan juga garansi resmi Indonesia itu dibanderol dengan harga 9 jutaan. Emang bukan harga yang bisa dibilang murah juga, tapi dengan jaminan iPhone itu bisa dipakai lama bahkan bisa sampai 5 tahun, menurut gue worth it banget kok. Gue lebih pilih iPhone 12 dibanding iPhone 11 itu salah satunya adalah desainnya. Sejak iPhone X yang punya bodi membulat dan diakhiri di iPhone 11, iPhone 12 balik lagi menggunakan desain mengotak yang dimana menurut gue Apple masih bakal mempertahankan desain seperti ini setidaknya sampai iPhone 15 nanti. Jadi dengan lo pilih iPhone 12 untuk lo pakai di tahun 2023 ini, lo masih nggak ketinggalan banget untuk desainnya. Bahkan desain kayak gini juga udah diikutin kan sama Android sekarang. Sebenarnya nggak begitu banyak yang bisa dibahas dari segi desainnya untuk iPhone 12 ini karena emang udah jadi ciri khasnya iPhone punya desain yang sama untuk beberapa generasi. Sekarang gue mau ceritain tentang layarnya. Dibandingin dengan iPhone 11 sebelumnya, layar iPhone 12 ini punya peningkatan dari segi panel yang digunakan. Dimana iPhone 11 itu masih menggunakan panel IPS, iPhone 12 udah menggunakan panel berjenis OLED yang punya warna lebih bagus dan juga lebih vibrant. Layar iPhone 12 itu punya luas sebesar 6,1 inci dengan resolusi Full HD Plus 1117 x 2532 pixel dan udah mendukung HDR10 dan kecerahannya hingga 1200 nits. Meskipun masih menggunakan refresh rate 60Hz, tapi scrolling di iPhone itu udah enak banget. Diajak untuk nonton film atau video-video di YouTube juga udah enak banget layarnya. Untuk fitur Dark Mode dan juga True Tone juga tetap ada ya di iPhone 12 ini. Paling yang cukup disayangkan itu nggak adanya fitur Always On Display di iPhone 12 meskipun layarnya udah pakai OLED. Fitur Always On Display di iPhone itu baru muncul di iPhone 14 aja. Beralih ke sektor dapur pacunya, iPhone 12 ini ditenagai prosesor Apple yaitu Apple A14 Bionic yang punya fabrikasi 5 nanometer. Konfigurasi chipset ini meliputi 2x3,1 GHz Firestorm dan 4x1,8 GHz Ice Storm yang ditemani GPU dari Apple yang saat gue baca spesifikasinya ini punya 4 core grafis. Chipset tersebut dibantu dengan RAM 4GB berbasis NVMe yang punya speed lebih cepat dari kebanyakan RAM di handphone Android saat ini. Dengan konfigurasi tersebut, iPhone 12 berhasil mendapatkan skor Antutu sebesar 600 ribuan poin dan menurut gue ini udah cukup banget ya dipakai di tahun 2023. Intinya buat lo yang mau pakai iPhone itu nggak usah pusingin masalah RAM-nya. Untuk performa main gamenya udah nggak usah ditanyain lagi ya. Karena dengan RAM yang cuma 4GB ini, iPhone berhasil menjalankan game-game berat yang ada di App Store. Sekarang kita bahas untuk kameranya. Sebelum gue pakai iPhone 12 ini untuk jadi daily driver gue itu pakai Samsung Galaxy S21 FE. Alasan gue pindah ke iPhone itu karena kameranya. Jadi kemarin itu gue sempet nonton konser Westlife di Jogja dan kondisinya mati lampu. Saat gue ambil video pakai Samsung Galaxy S21 FE gue dan di sebelah gue pakai iPhone, gue langsung jiper. Kamera iPhone kok bagus banget dan stabil banget. Itu kenapa akhirnya gue ganti pakai iPhone 12 ini. Di atas kertas, kamera iPhone 12 punya setup dual kamera di bagian belakang dan single kamera di bagian depan. Untuk resolusinya itu semua sama ya, ada di 12 megapiksel. Emang kan nggak perlu gimmick kamera 50 megapiksel lah, kamera 108 megapiksel lah untuk hasilin foto yang bagus di iPhone ini. Sedangkan untuk perekaman videonya, baik kamera depan ataupun juga kamera belakang udah support sampai 4K 60 fps.
Oke teman-teman, ini adalah contoh dari kamera belakang iPhone 12. Ini direkam di resolusi Full HD 60 fps, jalan kaki, dan ini stabil banget. Dan ini juga adalah mic bawaan dari si iPhone 12. Menurut gue, di tahun 2023 ini pakai handphone iPhone 12 sih ini udah keren banget ya. Ini HDR-nya juga bagus ya. Dan kamera iPhone itu apa yang lo lihat, ya itu yang keluar di layar iPhone ya, seperti itu. Yang gue rasain sih seperti itu ya teman-teman ya. Ini sih emang udah stabil banget, dan gue sebenarnya agak galau ya, mau pakai handphone ini, si iPhone 12 atau Zenfone 9. Nanti gue bakal compare ya. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari iPhone 12. Ini di recordnya sama di 1080 60 fps jalan kaki, nggak pakai gimbal. Dan ini jarak antara handphone dan muka gue itu sekitar 50 cm ya, sekitar 50 cm. Jadi pick up suaranya seperti yang bisa lo dengar sekarang nih. Dan untuk HDR-nya, oh bagus ya, tuh. Ini tuh awannya masih ada ya, biru-biru langit masih ada, dan muka gue ini jadi apa ya, nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya skin tone-nya. Menurut gue ini emang udah keren sih untuk iPhone 12 ini. Dan ya wajar kalau misalkan gue itu agak sedikit ragu gitu loh. Bukan ragu ya, gue bimbang galau mau pakai iPhone 12 atau Zenfone 9. Aduh, karena emang buat kamera depannya itu keren banget loh. Selain kameranya yang bagus, speaker di iPhone 12 ini juga udah dual stereo speaker yang menurut gue itu hasil suaranya biasa aja ya. Belum sebagus ROG Phone 6. Sebenarnya ada hal yang bikin gue kurang srek pakai iPhone itu ada di baterainya. Jujur sih, menurut gue baterai di iPhone 12 itu irit. Untuk idle itu awet banget. Bahkan pas ditinggal tidur paling baterainya berkurang 2-3% doang. Tapi kalau gue udah intens buat pakai ambil video, baru deh tetap berasa irit baterainya. Paling yang jadi perhatian itu ada di kesehatan baterainya aja yang bikin gue jadi insecure. Kayak iPhone 12 yang gue pegang sekarang itu saat gue beli sekitar 2 minggu lalu punya kesehatan baterai 84% dan sekarang udah 83%. Terus dengan dikasih informasi kayak gini tuh gue kayak ngerasa dipaksa sama Apple untuk buru-buru ganti baterainya atau sekalian ganti iPhone-nya karena kesehatan baterainya udah kurang bagus. Buat lo yang juga ngerasain apa yang gue rasain, boleh ya share di kolom komentar. Oh ya, satu lagi, meskipun di paket penjualannya nggak dikasih kepala charger, tapi pas gue charge menggunakan charger original Apple yang 20 watt itu ngecasnya lumayan cepet ya. Dari 20-80% itu bisa 1 jaman aja. Cuman dari 80 ke 100% itu butuh waktu yang lebih lama. Gue sih tahu maksudnya Apple supaya umur baterainya lebih awet lagi. Kesimpulan gue dengan harga secondnya yang udah lumayan turun jauh ini bisa jadi pilihan buat lo yang mau mulai pindah dari Android kayak gue ini. Gue lebih nyaranin ke iPhone 12 karena emang udah punya jaringan 5G dan layarnya bagus serta desainnya yang kotak yang memungkinkan masih dipakai Apple untuk waktu yang lama. Dan satu hal lagi yang bisa jadi pertimbangan saat lo pakai iPhone itu karena update softwarenya yang rajin banget, bahkan sampai 5 tahun dari iPhone tersebut dirilis. Jadi segitu aja ya cerita gue tentang iPhone 12 ini. Kalau misalkan lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.